Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwan wal akhwat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan buku Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi, ya jilid yang pertama. Pada kesempatan kali ini kita masuk di halaman 13, ya silakan bagi yang memiliki buku ini, yaitu buku Muyassar Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi jilid pertama, dibuka pada halaman 13. Yang sebelumnya sudah kita singgung bahwasannya masing-masing isim mu'rab itu memiliki tanda khusus, yaitu yang akan kita bahas pada pelajaran kali ini. Al-asma'ul mu'rabatu wa alamatu i'rabiha. Isim-isim mu'rab dan tanda-tanda i'rabnya. Isim mu'rab yang sudah kita bahas, yang sudah kita kenalkan, ya di sana ada berapa? Ada 9. Pertama isim mufrad, kemudian isim musanna, kemudian jamak dzakar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, ya kemudian asmaul khamsah, isim maksur, isim manqus, dan isim yang tidak menerima tanwin. Kita akan lihat satu persatu tanda i'rab yang dimiliki oleh masing-masing isim mu'rab tersebut. Pertama adalah al-ismul mufradu, isim mufrad. Ya masih ingat apa itu isim mufrad? Isim mufrad itu isim yang menunjukkan satu, yang menunjukkan satu. Maka di situ dibagi menjadi 3. Ada yang marfu'un, ada yang mansubun, ada yang majrurun. Ada yang marfu' yaitu di rafa, mansub yaitu di nasab, majrur yaitu di jar. Kemudian di situ ada misal dan ada al-alamah. Ya masing-masing ada al-misal dan ada al-alamah. Misal artinya misal atau contoh, al-alamah artinya tanda. Jadi contohnya begini, tandanya ini. Contohnya begini, tandanya ini. Itu yang akan kita bahas, ya. Kita lihat yang pertama isim mufrad. Untuk marfu'nya contohnya waladun. Sehingga pada waladun apa tanda rofa'nya? Al-alamah dhammatun. Ya tanda rofa'nya adalah dhammah. Ya sebagaimana sebelumnya sudah kita singgung bahwasanya dhammah tanwin itu ya disebutnya dhammah. Sehingga tidak ada gini, tanda i'rabnya dhammatu tanwin atau dhammatan atau dhammatain, ya tidak ada. Dhammah saja gitu ya, karena dhammah tanwin disebut juga dengan dhammah. Kenapa tanwin? Masih ingat jawabannya apa? Karena tanpa al, maka waladun, ya. Kalau pakai al ya al waladu. Ya. Kemudian untuk mansubnya, ya, contohnya waladan. Ya, contohnya apa? Misal di sini waladan. Ini mansub. Apa tanda mansubnya? Al-alamah fathatun, yaitu fathah. Ya. Dan untuk penulisan lafadz yang berakhiran dengan fathah tanwin, ya, artinya fathah tanwin, maka tambahkan alif di akhirnya. Contoh waladan. Ya, waladan itu berakhiran dengan fathah tanwin, maka penulisannya tambah alif. Demikian juga misal kita menulis kitaban, setelah huruf ba ada alifnya, masjidan setelah huruf dal ada alifnya, dan sebagainya. Ya, akan tapi tanda i'rabnya namanya fathah, ya, fathah, bukan fathah tanwin, bukan, tapi fathah, ya. Waladan. Kemudian yang majrur al-misal contohnya waladin. Al-alamah tanda jarnya adalah kasratun, yaitu kasrah. Sehingga kesimpulan bagi isim mufrad, rofa'nya dengan tanda dhammah, nasabnya dengan tanda fathah, dan jarnya atau majrurnya dengan tanda kasrah. Ya, adapun contoh dalam kalimat, ya nanti semuanya bisa dikiaskan dengan sama, ya, kalimat yang sama. Ya, contohnya ja'a waladun, itu untuk yang rofa. Ya, nanti semuanya yang rofa tambahkan fi'il ja'a gitu, ya. Kemudian untuk yang nasab yaitu ra'aitu waladan. Ya, nanti semuanya juga seperti itu. Ya, kemudian untuk yang jar contohnya marartu bi waladin itu. Untuk rofa pakai ja'a, untuk nasab pakai ra'aitu, untuk jar atau majrur pakai marartu bi gitu.
Sehingga jaa waladun ra'aitu waladan marartu bi waladin, ya. Ini isim mufrad. Apa kesimpulannya tadi? Kesimpulannya isim mufrad itu rofaknya atau marfu'nya dengan tanda dhammah, mansubnya dengan tanda fathah, dan majrurnya dengan tanda kasrah. Kemudian yang kedua, al-musanna, isim musanna. Masih ingat apa itu isim musanna? Yaitu isim yang menunjukkan dua. Ya, dan isim musanna sudah kita pelajari, di sana ada dua bentuk, ya. Ada yang berakhiran alif nun dan ada yang berakhiran ya dan nun. Marfu'nya diterangkan di sini, contohnya waladani. Ya, kemudian diterangkan al-alamah, tandanya alif. Jadi kalau kita ditanya apa tanda rofa pada waladani, jawabannya alif, bukan alif dan nun. Alif dan nun itu tambahan dari isim mufradnya, adapun tanda i'rabnya itu alifnya. Ya, contohnya apa? Contohnya ya awali dengan jaa waladani gitu. Kemudian untuk mansub, contohnya waladaini. Al-alamah, tandanya adalah al-ya'u, tandanya ya-nya, tanda nasabnya ya. Sehingga bukan ya dan nun tanda nasabnya, tapi ya-nya itu ya. Demikian juga majrurnya waladaini, tanda majrurnya adalah al-alamah, yaitu ya, al-ya'u, ya. Yang mansub misalnya ra'aitu waladaini, yang majrur misalnya marartu bi waladaini gitu. Ya. Sehingga kesimpulannya isim musanna marfu'nya dengan tanda alif, mansubnya dengan tanda ya, dan majrurnya dengan ya, majrurnya juga dengan ya. Kemudian yang ketiga adalah jam'ul mudzakkari salimu, jamak mudzakkar salim, jamak yang menunjukkan laki-laki yang mendapat tambahan padanya yaitu wawu nun atau ya dan nun. Dicontohkan di sini muslimuna. Ya, contoh dalam kalimat jaa muslimuna. Kemudian al-alamah, ya, tandanya diterangkan di sini al-wawu, sehingga tanda rofaknya itu adalah wawunya, bukan wawu dan nun. Wawu dan nun itu tambahan dari isim mufradnya, adapun tanda i'rabnya yaitu wawunya. Ketika rofa tandanya wawu. Kemudian mansubnya contohnya muslimina, misalnya ra'aitu muslimina. Kemudian al-alamah al-ya'u, tanda nasabnya adalah ya. Ra'aitu muslimina, yaitu pada lafadz muslimina itu adalah contoh yang nasab atau mansub dan tandanya ya-nya. Ya. Demikian juga ketika majrur muslimina, tanda majrurnya adalah ya-nya, al-ya'u. Marartu bi muslimina misalnya. Ya, sehingga kesimpulannya untuk jamak mudzakkar salim, ketika marfu tandanya wawu, ketika mansub tandanya ya, dan ketika majrur tandanya juga ya. Ya. Kemudian yang keempat yaitu jamak muannas salim, jam'ul muannatsis salimu. Ya. Marfu'nya contohnya muslimatun. Ya, masih ingat apa itu jamak muannas salim? Yaitu jamak yang menunjukkan perempuan yang mendapat tambahan pada akhirnya yaitu alif dan ta. Muslimatun menjadi muslimatun gitu. Mu'minatun mu'minatun, Zainabu zainabatun, dan sebagainya. Ketika marfu, contohnya muslimatun, maka tanda rofa'nya adalah dhammah. Misalnya ja'at muslimatun, ya, tambahkan ta ta'nis, ja'at muslimatun gitu. Ketika mansub di sini diterangkan yaitu tandanya kasrah, ya. Jadi tidak ada jamak muannas salim yang fathah, itu tidak ada. Kenapa? Karena mansubnya saja pakai kasrah. Contohnya apa? Muslimatin. Contoh dalam kalimat ra'aitu muslimatin. Tidak ada ra'aitu muslimatan, ya, tidak ada. Jamak muannas salim tidak ada yang fathah. Ketika mansub menjadi objek, dia dengan kasrah. Khalaqallahu samawati, itu kan, bukan khalaqallahu samawata, bukan, tapi khalaqallahu samawati, ya, karena dia sebagai objek dan dia berupa jamak muannas salim.
Kemudian majrurnya juga dengan kasrah. Muslimatin, marartu bi muslimatin. Ra'aitu muslimatin, marartu bi muslimatin. Ini sama ya, bentuk tulisannya sama, beda dalam keadaannya. Kalau ra'aitu muslimatin, muslimatin di situ mansub. Kalau marartu bi muslimatin, muslimatin di situ majrur. Tandanya sama, yaitu kasrah. Ya, sehingga pembahasan ini juga pembahasan menjawab beberapa pertanyaan sebelumnya, kapan atau apa bedanya isim musanna yang pakai alif dan yang pakai ya, waladani dan waladaini gitu ya, muslimuna muslimina, kemudian muslimatun muslimatin, itu apa bedanya atau bagaimana penempatannya dalam kalimat. Maka inilah jawabannya, karena inilah pembahasannya gitu ya. Kemudian jamak taksir ya, jamak taksir yang kelima. Ya, contohnya di sini auladun, waladun jamaknya auladun. Tandanya apa? Dhammah. Jaa auladun gitu. Mansubnya ketika mansub menjadi auladan, tandanya apa? Fathah. Ya, tandanya fathah. Ra'aitu auladan. Dan ketika majrur adalah dengan kasrah. Marartu bi auladin itu. Sehingga kalau kita perhatikan, jamak taksir ini sama dengan isim mufrad, tanda i'rabnya. Ketika marfu dengan tanda dhammah, ketika mansub dengan tanda fathah, dan ketika majrur dengan tanda kasrah. Itu adalah jamak taksir ya, sama i'rabnya dengan apa? Isim mufrad. Kemudian yang keenam, al asmaul khamsatu, asmaul khamsah, isim-isim yang 5. Di sana ada abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin, itu adalah al asmaul khamsah. Adapun di sini mewakili yaitu lafadz abuka. Untuk marfu tandanya dengan wawu. Contoh abuka dengan wawu. Untuk mansub tandanya dengan alif, abaka. Dan untuk majrur tandanya dengan ya, abika. Contoh untuk marfu jaa abuka. Untuk mansub ra'aitu abaka. Untuk majrur marartu bi abika. Ya, sehingga al asmaul khamsah ini kesimpulannya apa? Kesimpulannya al asmaul khamsah marfu'nya dengan wawu. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin. Al asmaul khamsah ini ketika mansub tandanya apa? Tandanya adalah alif. Abaka, akhoka, hamaka, faka, dzamalin. Dan ketika majrur tandanya dengan ya, abika, akhika, hamika, fika, dzimalin. Itulah al asmaul khamsah, yaitu tanda i'rabnya semuanya menggunakan huruf rofa'nya wawu, nasabnya alif, dan jernya atau majrurnya ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh, isim maksur. Ya, masih ingat apa itu isim maksur? Yaitu isim yang berakhiran dengan alif lazimah ya. Contohnya al-fata. Nah, di sini ada sisipan tanda rofa'nya dhammatun muqaddaratun. Dhammah muqaddarah. Dhammah yang dikira-kirakan, dhammah yang diniatkan saja, di situ ada dhammah. Al-fata. Di situ ada dhammah tapi dikira-kirakan, tidak boleh ditampakkan ya dhammahnya ini. Kenapa? Karena al-fata dia contoh dari isim maksur. Ketika mansub juga fathahnya muqaddarah ya. Ketika majrur kasrahnya muqaddarah. Ya, sehingga misal dalam kalimat ja'al fata, ini contoh yang marfu' karena sebagai fa'il atau sebagai subjek. Tandanya dengan dhammah muqaddarah. Ra'aitul fata. Nah, di sini contoh yang mansub karena sebagai objek atau maf'ulun bih. Tanda nasabnya adalah fathah muqaddarah pada huruf alifnya itu. Kemudian marartu bil fata. Ya, ini contoh yang majrur. Tanda jernya adalah kasrah muqaddarah ya, sehingga isim maksur itu semuanya dengan alamatun muqaddarah. Rafa'nya dhammah muqaddarah, nasabnya fathah muqaddarah, dan jernya atau majrurnya kasrah muqaddarah. Kemudian ada sedikit perbedaan dengan isim manqus. Isim manqus itu isim yang berakhiran dengan huruf ya. Ya, contohnya al-qadhi. Ketika rafa marfu'nya dhammatun muqaddarah. Ja'al qadhi misal. Ada dhammahnya tapi dikira-kirakan saja. Ketika mansub
tandanya dengan fathah. Fathahnya itu tampak, zahirah. Ya. Misalnya ra'aitul qadhiya, fathahnya ditampakkan, terlihat. Ya, ra'aitul qadhiya, fathahnya di ya-nya itu di fathah. Ra'aitul qadhiya, ra'aitu qadhiyan ketika tanpa al misalnya. Ya, sehingga untuk mansub ini beda dengan isim maksur. Kalau isim maksur fathah muqaddarah, kalau isim manqus fathah zahirah, fathah yang tampak. Kemudian majrurnya adalah kasratun muqaddarah. Marartu bil qadhi, itu. Di situ ada kasrah tapi muqaddarah atau dikira-kirakan atau diniatkan saja, di situ ada kasrahnya. Dan yang terakhir alismul ladzi la yansarifu, isim yang tidak menerima tanwin, marfu'nya dengan dhammah. Contohnya ja'at Aisyatu dengan dhammah. Mansubnya dengan fathah, misalnya ra'aitu Aisyata. Ya, namanya saja isim yang tidak menerima tanwin, tidak boleh pakai tanwin itu ya. Tidak boleh ja'at Aisyatun, ya salah. Ra'aitu Aisyata, ya salah. Harus hilangkan tanwinnya. Ya. Kemudian ketika majrur dengan fathah, nah ini majrurnya dengan fathah, marartu bi Aisyata. Ya, sehingga kebalikan dari jamak muannas salim. Kalau jamak muannas salim tidak ada harokat fathah, kalau ini isim yang tidak menerima tanwin tidak ada harokat kasrah. Kenapa? Karena majrurnya saja dengan fathah. An Aisyata misalnya, an Ahmada, an Ibrahima, min Sulaimana, dan sebagainya. Itulah isim-isim yang tidak menerima tanwin. Kesimpulannya, ketika dia marfu, tanda marfu'nya adalah dhammah. Ketika mansub, tanda mansubnya adalah atau tanda nasabnya fathah. Dan ketika majrur, tanda jarnya adalah fathah. Itulah isim yang tidak menerima tanwin. Kemudian yang berikutnya di sini untuk mengukur seberapa banyak materi yang sudah bisa kita serap, pemahaman yang sudah kita dapatkan, maka ada latihan. Ya, latihannya mandiri silahkan ya. Udkuril marfu'a wal mansuba wal majrura wa alamata kullin minha. Sebutkan mana isim yang dirofa, yang dinasab, yang dijer, dan tanda masing-masingnya. Ya, anak kasih contoh ya. Anak kasih contoh zalimuna. Ya, langsung saja sebutkan ini marfu', mansub atau majrur. Zalimuna marfu'un. Tandanya al-alamah al-wawu. Ya, gitu saja. Zalimuna marfu'un, langsung saja pakai ini. Marfu'un bil wawi, tambahkan bi boleh. Ya, untuk membuat lebih simpel gitu ya. Zalimuna marfu'un bil wawi gitu. Yaumin majrurun bil kasrati. Lailatun marfu'un bil dhammati. Abi Hurairata, abi itu Abi Hurairata majrurun bil ya'i. Zulumatun marfu'un bil dhammati. Bi mu'minina majrurun bil ya'i. Ya. Qulubihim majrurun bil kasrati. Anfusahum mansubun bil fathati. Tijaratuhum marfu'un bil dhammati. Ainaini mansubun bil ya'i atau majrurun bil ya'i. Ya, ketika mansub ya ainaini, majrur juga ainaini. Tapi di sini tidak ada huruf jar, maka kita niatkan mansub itu saja ya. Ainaini mansubun bil ya'i. Bil huda, al huda majrurun bil fathatil muqaddarati. Ya, fathah muqaddarah ini. Lil kafirina majrurun bil ya'i. Kemudian yang baris bawah itu ada jannatani wal hijaratu Abu Talibin lil qadhi za ilmin an Aisyata. Untuk latihan ya, untuk latihan sebutkan seperti tadi, ini marfu atau mansub atau majrur dan tandanya ya, tandanya apa gitu. Ikhwani akhwati yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa difahami. Atas kesalahan kekurangan ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.